Oke, 82. Bapak ajak di tempat kamu masing-masing untuk menyiapkan alat tulis dan juga menyiapkan buku catatan kalian. Silakan. Dipersiapkan juga pembelajaran dengan nyaman, dengan enak. Kita akan mulai ya. Materi kita ini kita sebut materi yang berteori sekali. Berteori sekali. Oke, kita sebut nama materi kita ini namanya peluang. Dengan mulai muncul pertanyaan, apa itu peluang? Peluang bahasa Indonesia lainnya disebut kemungkinan. Jadi kita bisa sebut kata peluang disebut dengan kemungkinan, atau dengan bahasa matematikanya disebut dengan istilahnya probabilitas. Jadi 3 kata ini intinya sama. Peluang, kemungkinan, probabilitas itu sama. Nah, dari materi kita ini, kita akan menggunakan media yang kita akan pakai untuk membahas materi peluang. Ya. Nah, kamu bisa melihat di sini ada 3 media. Pertama ada koin, yang kedua ada dadu, yang ketiga ini adalah satu set kartu bridge atau bahasa Indonesianya remi. Ya. Apa itu peluang, anak-anak? Peluang itu kemungkinan dari sebuah kejadian yang diharapkan terjadi. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau misalnya kamu buat sebuah tebak-tebakan, itu lebih teratur, lebih rapi. Lebih rapihnya kenapa? Karena dia punya skala atau meterannya. Meterannya itu apa? Ada batas ketika peluang nggak mungkin terjadi sampai peluang itu pasti terjadi. Gitu. Ya, kalau Bapak ngomong kayak gini nih 82, perhatikan. Hari ini cuacanya mendung ya, kalau Bapak lihat langit tuh mendung. Bapak bisa saja hari ini mungkin hujan. Pada saat Bapak kalimatnya bilang gitu, hari ini mungkin hujan, itu masih berpeluang. Peluangnya bisa saja juga nggak hujan atau benar-benar hujan. Jadi interval dari peluang itu paling tidak mungkin terjadi sampai pasti terjadi. Pahami dulu maksud Bapak. Sampai di sini bisa mengikuti Bapak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, teori yang Bapak maksud di sini yang kita pakai media, anak-anak. Jadi bukan kayak tadi hujan atau tadi yang pertandingan Liga Champions, bukan kayak gitu, tapi lebih ke media. Ada 3 media yang kita pakai. Di sini kita pakai istilahnya ada koin. Kalau nggak tahu koin, logam, gitu ya. Atau uang, tapi uang lebih ke ada kertasnya. Cuman kalau koin kan lebih jelas itu koin. Yang kedua itu dadu. Yang ketiga ini kartu bridge. Bahasa Inggris ya ini ya. Bridge atau bahasa Indonesianya remi lah, Bapak tulis remi. Nah, jadi media inilah yang kita akan pakai untuk memahami materi peluang dan selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke media ini, nanti kita akan pakai media ini, Bapak lingkarin dulu. Kita harus mengenal dan memahami istilah dari peluang itu apa aja. Singkat, Bapak bilang, peluang itu mirip-mirip kayak himpunan, anak-anak. Tahu kan himpunan? Himpunan itu kelompok besar, di dalamnya ada anggota-anggotanya. Masih ingat ya? Jadi kayak gitu, peluang itu kayak gitu. Oke, Bapak akan zoom slide kedua. Perbesar maksudnya di sini. Kalau Bapak bilang istilah ruang sampel, pemahaman kamu harus tahu bahwa ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil percobaan dari semua media tadi. Kayak koin, dadu, kartu, percobaan tadi yang mungkin terjadi. Terjadinya kayak gimana, Pak? Contoh ya, kalau koin kita mainkan berarti kita lambungkan ke atas. Atau kita peliterin gitu ya, supaya nanti bisa muncul angka atau gambar. Kayak gitu ya. Kalau dadu gimana, Pak? Dadu jelas dong. Kalau kamu main ular tangga, main domino, itu kan dadunya dilempar ke depan. Ya, bukan dilempar tabok ke gitu ya. Lemparnya digelindingin gitu ya. Kalau kartu pada saat kamu aduk, ya, kamu kocok, kamu pasti ambil 2 atau 3 lembar. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi, ruang sampel, semua hasil percobaan yang mungkin terjadi pada saat kita mainkan media tadi. Oke. Titik sampel, apa itu titik sampel? Itu kayak model anggota himpunan gitu. Jadi titik sampel itu anggota dari ruang sampel gitu. Jadi masih dari ruang sampel yang sama. Jadi bagiannya. Jadi kalau misalnya dadu itu ada 6 titik ya. Kalau misalnya Bapak sebutin mata dadu 5,
maka itu ada titik sampelnya. Gitu, dari 6. Mata dadu 1, oh itu adalah titik sampelnya dari 6. Jadi titik sampel itu bagian dari ruang sampel. Paham sampai situ? Oke, next. Yang ketiga istilahnya adalah kejadian. 82. Kejadian itu adalah ketika Bapak bilang muncul mata dadu 1. Itu kejadian muncul mata dadu 1. Muncul mata dadu 2. Kejadian muncul mata dadu 2. Muncul mata dadu 3. Sampai muncul mata dadu 6. Jadi kejadian itu hanya sebuah kalimat yang dilengkapin saja dengan kata muncul, atau keluar, atau dan lain. Jadi hampir sama kayak titik sampel. Jadi 3 istilah ini mirip-mirip tipis, anak-anak. Bapak bilang mirip-mirip tipis ya. Ruang sampel, titik sampel, kejadian. Ya, itu lagi yang dibahas, gitu. Itu lagi yang disebut. Gitu. Sekarang kita masuk dengan interval tadi. Bapak bilang kan, kalau tadi Bapak bilang kamu tebak-tebakan, itu kan masih andai-andai. Nah, kalau peluang itu beda kayak tebak-tebakan. Peluang itu udah pasti. Jadi ada interval bilangannya. Dari yang mungkin terjadi sampai tidak mungkin terjadi, sampai yang pasti terjadi. Jadi mungkin di tengah-tengah, mungkin nggak mungkin terjadi, dan pasti terjadi. Jadi dari mulai ujung ke ujung. Nah, ini jaraknya itu dari 0 sampai 1. 0 di sini itu nggak mungkin, atau nggak mungkin kita pakai kata mustahil. Nah, terus yang 1 itu pasti terjadi. Terus yang di tengah-tengah ini bisa setengah, bisa 1/4, bisa 3/4, 2/5 gitu ya. Bisa pokoknya pakai 0, dan seterusnya. Itu yang kita akan bahas, anak-anak. Jadi yang kita bahas itu yang di antara 0 sampai 1 itu. Jadi si peluang yang kita maksud itu dia, oh kayak misalnya Bapak bilang tadi, peluang hujan hari ini berapa ya? Kira-kira ada kayaknya 90%. Oke, kalau dibuat pecahan jadi 9/10 atau sekitar 0, sekian dan seterusnya. Jadi kayak gitu ngomongnya. Nah, tapi kita sepakatin mulai sekarang untuk menyebutkan nilai peluang ya, kita menulisnya dengan bentuk desimal atau bilangan pecahan. Tapi umumnya semua ditulis dalam pecahan A per B. Tapi A per B yang paling sederhana. Kalau Bapak bilang 3/6, belum sederhana. Karena masih bisa jadi 1/2. Kalau Bapak bilang 4/12, masih belum sederhana. Masih bisa jadi 1/3. Oke, sampai pemahaman ini. Paham ya? Interval dari nilai peluang paling pasti terjadi itu angka 1, dan paling tidak mungkin atau mustahil 0, dan diantaranya bisa bentuk pecahan. Ya, berapapun. Oke, sekarang Bapak punya 10 pernyataan dalam tabel ini. Di sini ada kemungkinan terjadinya, bisa mustahil, mungkin, dan pasti. Yuk, nomor 1, ini udah Bapak checklist, bener nggak sih? Suatu ketika di tahun ini kalian akan diberi ujian matematika. Apakah mungkin? Atau pasti? Atau mustahil? Jelas dong, pasti. Kalau nggak ujian matematika gimana nggak akan lulus atau nggak akan naik ya? Karena bagian dari proses ya. Oke, yang kedua, sebuah segitiga mempunyai 2 sudut tumpul. Apakah itu mustahil? Mungkin atau pasti? Coba, segitiga itu sudutnya totalnya berapa? Siapa yang bisa bantu Bapak? 180 ya. Total besar sudut maksud Bapak, bukan total banyaknya. Total besar sudutnya 180 kan. Kalau dibilang 2 sudut tumpul, berarti kan sudut tumpul di atas 90 ya. Anggaplah yang pertama 91, yang kedua 91. Berarti kan udah 182, nggak mungkin, nggak logika banget. Karena segitiga total besar sudut 180. Jadi nomor 2 pernyataannya mustahil. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ada dasarnya. Jadi kita ngomong sesuatu ada dasarnya dengan perhitungannya. Nomor 3. 3 hari lagi akan hujan. Oh, bisa saja enggak. Oh, bisa aja hujan, bisa aja deras, bisa aja gerimis. Nah, itu mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi. Itu ramalan. Jadi di tengah-tengah checklistnya. Oke, paham ya? 1, 2, 3. Nomor 4. Sebuah kubus mempunyai 6 sisi. Jelas dong. Kalau 5 nanti malah jadi pincang satunya. Nggak ketutupan. Ya, gitu ya. Nomor 5, suatu hari manusia akan meninggal. Jelas, jangan hanya manusia, semua makhluk hidup yang bernapas, ya, yang di bumi pasti akan meninggal. Nomor 6, jumlah 2 buah bilangan ganjil merupakan bilangan ganjil.
Mungkin nggak sih? 1 tambah 3 jadi ganjil. 1 tambah 3 jadi 4, Pak. 4 genap. Ya, gitu kan? Jadi nomor 6 ini jelas mustahil ya. Semua bilangan ganjil ditambahkan dengan ganjil, itu hasilnya genap. Nomor 7. Bila sebuah dadu dilempar, akan muncul mata dadu 8. Gak mungkin dong, Pak. Permukaan dadu kan 6 sisi. Jadi ada 6 bagian, 6 isian, gitu. 6 titik, 6 angka. Kalau 8 malah jadi aneh. Jadi poligon. Bukan ya, heksagon. Nah, sampai nomor 10 kamu lanjutin aja. Ini pemahaman saja. Sampai di sini. Bisa ngikutin Bapak? Bisa, Pak. Bisa ya? Ini berteori, Bapak bilang berteori, anak-anak. Bapak bilang berteori, kenapa? Karena dasarnya kita tahu dulu, paham dulu teorinya. Rumusnya itu cuma 1. Tadi Bapak dengan 81, ya Bapak bilang, ya asik ya. Kenapa? Karena cuma 1 rumusnya, Pak, ternyata. Dan Bapak tuh banyaknya berteori doang. Ya iya, memang soalnya juga berteori. Dan kali ini Bapak menyampaikannya lebih banyak ngomong. Oke, tapi nanti Bapak akan berikan sebuah soal yang mungkin bisa kamu langsung jawab, walaupun Bapak belum ngasih rumusnya. Jadi nanti media yang kita pakai 3, anak-anak, ada koin atau logam, ada dadu, ada kartu remi atau bridge. Jadi gini nih singkatnya nih. Nanti model-model soalnya kayak gini nih. Bapak punya 1 dadu. Bapak gelindingin ke depan. Sebelum selesai gelinding, Bapak bilang pertanyaannya begini. Peluang munculnya mata dadu 3 adalah. Siapa yang bisa bantu Bapak jawab kayak gitu? 3/6, Pak. Berapa? 3/6. Masih kurang tepat, Frans. Bapak ulangi ya. Bapak punya mata dadu, punya dadu 1. Bapak gelinding, bayang-bayangan aja. Misalnya Bapak gelindingin, lalu Bapak tanya, peluang muncul mata dadu angka 3 adalah. Di antara kalian ada yang bisa jawab? Bapak kasih nilai khusus buat kamu. Kemarin tadi di sana ada 2 anak. Bapak tulis. Kalau di antara kalian ada yang bisa? Ada? Tidak? Oke, berarti belum ada yang sampai bisa sampai ke sini ya. Bapak tadi berharapnya ada yang bisa loh, ada. Jadi supaya mempermudah Bapak nggak terlalu lama. Ada yang bisa? Bapak punya 1 dadu digelindingkan ke depan, lalu Bapak tanya peluang muncul mata dadu 3 adalah? Setengah, Pak. Setengah, masih kurang tepat. 1/6. Oke, siapa yang bilang 1/6 tadi? Toga ya? Iya. Oke, betul Toga. Nah, ini Bapak yang Bapak harapkan tuh kayak gini, jadi ada yang benar. Nah, oke Toga, boleh bantu Bapak. Apa jawaban kamu 1/6 dari mana? Kan jumlah sisi dadu kan ada 6 tuh. Oke. Terus kan peluang munculnya angka berjumlah 3. Bukan berjumlah, angka mata dadu 3. Mata dadu 3. Mata dadu 3 kan cuma ada 1, jadi 1/6. Oke, good job, good answer. Terima kasih, Toga. Ini mungkin membuka pemahaman teman-teman yang sedang mendengarkan tadi. Oke, Bapak berikan soal lagi, ya. Siapa yang bisa bantu jawab? Toga juga boleh. Bapak akan naikin soalnya. Kayak gini, Bapak ngomong ya, lisan. Sebuah dadu digelindingkan ke depan, peluang muncul mata dadu genap adalah. Bapak ulang sekali lagi. Sebelum dijawab, sebuah dadu digelindingkan ke depan, peluang muncul mata dadu genap adalah. 1/3, Pak. 1/3 Ivan. Jawabannya masih kurang tepat, Ivan. Maaf, hampir tapi. Setengah. Siapa Toga? Setengah. Oke, good job, good answer. Terima kasih. Kira-kira gimana jawabannya? Kok bisa dapat setengah? Mata dadu yang genap di dadu kan tuh ada 3 tuh. Sebutin. 2, 4, 6. Oke, teman-teman paham ya? Oke, next. Ada 3, terus 3 per jumlah semua sisi dadunya 6, 3/6, terus disederhanain jadi setengah. Oke, Bapak tepuk tangan di sini. Oke, Toga, Bapak kamu kasih nilai khusus. Oke, terima kasih ya. Teman-teman, apakah terbuka pemahamannya?
Bisa ya? Tadi Ivan hampir benar ya, sepertiga ya. Cuman mungkin mata dadu yang genap kan ada 3 ya. Jadi mungkin Ivan tadi baru nebak 2 ya. Bapak bisa tebak-tebak ya, 2. Jadi 2/6 jadi sepertiga. Sebenarnya ada 3 ya. Angka 2, angka 4, angka 6. Begitu juga dengan ganjil. 1, 3, dan 5. Oke, jadi kayak gini nih, singkat ya. Kita kan mau lanjut dari sini, mau ke bawah ini, ada slide berikutnya. Jadi, pemahaman kalian untuk materi kita itu sampai di sana. Ya, jadi tadi kayak Toga bilang ada angka 6, kok 6 dari mana? Toga udah tahu dari mana. Terus kok bisa jadi penyebut dan dapat apa? Dibagi gitu, perbandingan gitu. Apa karena Bapak bilang pecahan, umumnya semua pecahan? Ini Bapak icuin ya tadi ya, ini. Apa kayak gitu Toga? Atau Toga udah belajar dulu sebelumnya atau gimana? Boleh Bapak minta keterangan? Toga? Apakah Toga udah memahami duluan sebelumnya? Ya Pak. Udah tahu materi peluang dari sebelumnya? Ya Pak, belajar dikit aja. Oh, belajar dikit aja ya. Oke, baik.